Ini pertanyaannya agak aneh. Bagaimana hukum Maulud Nabi menurut 4 madhab? 4 madhab tidak mungkin membahas Maulid Nabi. Jadi tidak akan kita temukan hadis atau ucapan dari ulama 4 madhab tentang hukum Maulid Nabi. Karena di zaman ulama 4 madhab itu tidak ada perayaan Maulid Nabi. Jadi di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabiin tidak ada, tabiin juga tidak ada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu baru muncul pada abad ke-4. Jadi pada abad ke-4 yang di situ diawali dari dinasti Fatimid. Meskipun di situ mengatasnamakan dinasti Fatimid, tapi itu bukan keturunan Fatimah. Itu adalah Bani Ubaid Al-Maghribi. Di situ bukan keturunan dari Fatimah. Kemudian juga Bani Ubaid ini wafatnya kalau tidak keliru 361 Hijriah. Artinya sudah abad ke-4. Dan madhabnya itu adalah Syiah. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Pertanyaan, apakah di dalam 4 madhab ada pembahasan masalah hukum maulid atau tidak? Atau ulama 4 madhab membahas mengenai hukum maulid atau tidak? Kalau ada yang bilang tidak ada, berarti itu tidak paham. Jelas adanya. Paham tidak? Kalau yang ditanyakan nih, apakah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal mereka pernah membahas mengenai hukum maulid atau tidak? Baru jawabannya tidak ada, itu cocok. Tetapi kalau ditanya apakah ulama 4 mazhab atau apa hukum maulid menurut ulama 4 mazhab, terus jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena ulama 4 mazhab tidak pernah membahas mengenai maulid atau hukum maulid. Karena maulid terjadi setelah mereka. Ini kalau pepatah mengatakan jaka sambung bawa golok tidak nyambung. Saya kasih logika yang sederhana yang mudah dipahami. Indonesia ini bukan hanya milik pendiri bangsa. Bukan hanya milik Soekarno, bukan hanya milik Kiai Haji Hashim Asy'ari rahmatullah alaihi dan pahlawan-pahlawan yang lain, walaupun mereka punya jasa dalam memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Tetapi saat berbicara mengenai Indonesia bukan hanya mereka saja. Selain mereka yang ahli, yang memahami betul mengenai undang-undang di dalam negara Indonesia, maka boleh bicara. Maka sama seperti itu, mazhab Hanafi bukan hanya Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki bukan hanya Imam Malik. Mazhab Syafi'i bukan hanya Imam Syafi'i. Mazhab Hambali bukan hanya Imam Ahmad bin Hambal rahmatullah alaihim. Tetapi setiap mazhab perintisnya itu ada, yang mereka para imam tadi, jasanya sangat besar. Tetapi berbicara mengenai mazhab bukan mereka saja. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, selain Imam Abu Hanifah ada Imam Abu Yusuf, ada Imam Muhammad, ada Imam Zufur, dan seterusnya. Dalam mazhab Syafi'i ada Imam Syafi'i. Selain itu ada Imam Muzani, ada Imam Rafi, ada Imam Nawawi, ada juga Imam Ghazali, ada Imamul Haramain, dan seterusnya. Begitu pula dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu. Jelas ya? Apakah pembahasan mengenai hukum maulid terutama dalam mazhab Syafi'i ada? Imam Suyuti rahmatullah alaih, beliau mazhab Syafi'i. Ulama besar di zamannya adalah dari kalangan Syafi'iyah. Dalam karangannya itu, nama kitabnya itu Husnul Maqsidi fi amalil maulidi. Di sana beliau tulis panjang lebar mengenai kebolehan maulid. Bersama dengan menuliskan kebolehan maulid,
Di sana juga beliau menulis ulama-ulama yang tidak sepaham atau tidak sependapat dengan amalan maulid. Terus beliau juga menulis jawaban-jawabannya itu untuk menghalau mereka. Paham tidak? Juga di dalam kitab tersebut, di sana juga beliau nukilkan kata-kata Imam Ibnu Hajar Asqalani atau Allama Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Saat beliau ditanya mengenai amalan maulid itu bagaimana hukumnya, maka Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih menjawab, aslinya dia bid'ah. Aslinya apa? Dia bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi, sahabat, dan zaman tabi'in dan tabi'-tabi'in. Tetapi beliau katakan dalam perayaan maulid itu di situ ada kebaikan-kebaikan, ada kejelekan. Kalau maulid itu di dalamnya hanya ada kebaikan-kebaikan saja. Contohnya memberi makan kepada anak yatim. Paham tidak? Di dalamnya membaca sirah-sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada pembicaraan-pembicaraan agama atau pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan agama yang ada manfaatnya. Contohnya begitu. Maka beliau katakan itu dia bagian dari sunnah. Kalau seandainya dalam amalan maulid di sana ada kemaksiatan atau perayaannya itu tidak sesuai dengan syariat, berarti dia bagian dari bid'ah sayyi'ah. Yang pertama tadi dia bagian dari sunnatan hasanatan. Paham tidak? Seperti itu. Jadi dua orang ini adalah bagian dari ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Pertanyaan, apakah Imam Syafi'i setuju dengan amalan maulid atau tidak? Nomor satu, Imam Syafi'i tidak membahas masalah itu secara gamblang, secara jelas. Tetapi kalau ditinjau dari usul yang sebelumnya telah dibuat oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, maka kemungkinan besar Imam Syafi'i juga punya pendapat sebagaimana pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih dan Imam Suyuti rahmatullah alaih. Usul apa yang dibangun oleh Imam Syafi'i? Wal muhdatsatu fil umuri darbani. Perkara-perkara baru dalam urusan agama terbagi menjadi dua. Yang pertama, berkhilaf dengan Al-Quran, hadis, ijma' atau asar, dia tertolak masuk dalam sunnatan sayyi'atan atau bid'ah sayyi'ah. Kalau seandainya dia perkara baru yang kedua, dia cocok dengan Al-Quran atau hadis, ijma' atau asar, maka dia bagian dari sunnah atau disebut sunnatan hasanatan, bid'atan hasanatan. Kata-kata ini dinukilkan oleh Imam Baihaqi rahmatullah alaih. Pahami? Yang kedua, tudingan bahwa yang memulai maulid adalah orang Syiah itu tidak betul. Tidak apa? Tidak betul. Saya bacakan di sini. Justru yang memulai amalan maulid seorang raja, Sahibu Irbila. Jadi beliau adalah seorang yang memulai amalan maulid. Di sini dilihat. Fal muhdatsatul lati tuwafiqus syari'ata, perkara-perkara baru yang cocok dengan syariat. Kanat fis sahabati aw tabi'ina wa man ba'dahum. Sama saja dia perkara baru itu ada di zaman sahabat atau tabi'in atau setelah mereka. Wa wafaqa alaihi ulama'u, dan ulama tidak berseberangan dengan perkara baru tersebut. Timur barat. Timur fi masyarikil ardi wa magharibiha, di timur ataupun barat. Ingat, perlu digarisbawahi, yang dimaksud dengan ulama tidak berseberangan, jangan kamu pahami bahwa kalau ada ulama hak yang tidak setuju dengan amalan maulid, sementara ulama hak yang lain setuju dengan amal maulid, dengan catatan di dalamnya tidak ada maksiat, berarti amalan maulid tidak boleh dibuat. Bukan itu maksud. Berarti amalan maulid itu ulama tidak sependapat atau para ulama tidak menyetujuinya, bukan begitu. Paham tidak? Jadi dari timur barat ada segolongan ulama hak yang membolehkan amalan maulid, bahkan dianggap itu adalah satu kebaikan dengan catatan di dalamnya tidak ada amalan maksiat, maka berarti itu masuk dalam kata-kata tadi bahwa ulama timur barat tidak
berseberangan. Nah, berbeda dengan bilang ijma. Kalau ijma berarti harus semua sepakat, tidak boleh ada yang berseberangan. Yang kedua, sesama ulama hak saat mereka saling komplain dalam satu masalah, itu satu rahmat dari Allah untuk umat. Mereka yang tidak suka atau mengatakan maulid itu amalan bid'ah sayyi'ah seperti mana dari kalangan Hanafiyah, juga dari kalangan Malikiyah. Mereka tidak menyesatkan Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi alaih, mereka tidak menyesatkan Imam Suyuti rahmatullahi alaih. Paham tidak? Mereka berbeda tetapi tetap baku sayang. Yang ini tidak mengkafirkan, tidak menyesatkan yang sebelahnya juga tidak. Nah, sehingga perbedaan mereka ini adalah rahmat bagi umat. Alias kalau yang bikin maulid berarti mengikuti ulama yang membolehkan. Yang tidak bikin maulid berarti mengikuti ulama yang tidak membolehkan. Di bawah mereka tidak boleh saling bakal-lain, atau satu sama yang lain saling mengharamkan, mengkafirkan. Kenapa? Tidak boleh, kenapa? Karena mereka tidak punya kapasitas. Yang tidak boleh lagi adalah orang-orang seperti Wahabi dan seperti orang Wahabi yang menggunakan pendapat ulama hak untuk menghantam pengikut ulama hak yang membuat maulid. Tidak boleh. Kenapa? Mereka ini hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Seandainya mereka ini hidup sezaman dengan ulama-ulama yang mengharamkan maulid, tidak bakalan jadi pengikutnya juga itu. Dan bukan hanya tidak jadi pengikut, bisa jadi penentang mereka. Sudah terbukti sebagaimana di negara-negara yang berbasis Hanafiyah seperti India, Pakistan, Bangladesh. Di sana basis Hanafiyah yang mengharamkan maulid, membid'ahkan maulid. Tetapi apakah pertanyaan orang Wahabi sepaham dengan orang Hanafi di sana? Jawaban tidak, justru selalu mencari celah untuk mengobok-obok orang-orang Hanafi supaya pecah-pecah. Paham tidak? Seperti itu. Lanjut. Wa min hadhil muhdatsati al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian dari perkara-perkara baru yang ulama itu tidak berseberangan dengannya, alias sebagian ulama hak, adalah membuat acara gembira yang di dalamnya ada maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perayaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi ahdatsahu, yang mana amalan maulid itu yang pertama merintisnya Al-Malikul Muzaffaru, Raja Muzaffar, fi awaili sitti mi'ati minal hijrat, di awal-awal tahun 600 Hijriyah. 600 Hijriyah. Mengenai Malikul Muzaffar, naudzubillah, yang dituduh sebagai orang Syiah itu satu fitnah ya. Dalam kitab ini ditulis kana aliman taqiyan syuja'an. Malikul Muzaffar itu adalah seorang yang alim, taqiyan seorang yang bertakwa, syuja'an seorang yang pemberani. Paham tidak? Wa wafaqahu ala dzalikal ulama. Saat beliau memulai merintis amalan maulid, maka para ulama-ulama tidak berseberangan dengannya. Paham tidak? Wasufiyatul as-sadiqat wasufiyatus sadiquna, dan para ahli sufi yang jujur. Yang apa? Ahli sufi itu ada dua macam. Satu sufi jahil, satu sufi yang jujur, yang bukan hanya zikir tanpa ilmu, tetapi zikir berdasarkan petunjuk ilmu. Jadi tidak tersesat. Fi masyarikil ardi wa maghribiha, di timur dan barat. Minhum, yang menyetujui amalan maulid yang perintisnya adalah Malikul Muzaffar tadi adalah Hafizud Dunya Allama Ahmad ibnu Hajar Asqalani rahmatullah, dan muridnya. Siapa muridnya? Wa tilmiduhu Al-Hafidzus Sakhawi. Al-Hafidzus Sakhawi dan Hafiz Sakhawi, wa kadzalika Al-Hafidzus Suyuti, dan juga Al-Hafiz Suyuti. Walil Hafidzus Suyuti risalatun sammaha, bagi Hafiz Suyuti beliau punya risalah. Punya apa? Risalah, buku kecil yang beliau namakan Husnul Maqsidi fi Amalil Maulid. Tujuan bagus di dalam amal maulid.
Pujian itu lihat datang juga dari Ibnu Katsir rahmatul alaih mengenai Malik Muzaffar tadi itu. Supaya jangan gampang memfitnah. Apa kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi? Qala Ibnu Katsirin rahmatullahi alaihi fi tarikhihi, kana ya'malul maulid asy-syarifa fi Rabiul Awwal. Beliau Malikul Muzaffar membuat amalan maulid di bulan Rabiul Awal. Wa kana syahman. Wa kana, kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi mengenai Malik Muzaffar. Wa kana syahman. Dia adalah seorang cendekiawan yang cerdas, syuja'an, pemberani, wa batalan, pahlawan, aqilan, seorang yang berakal, kemudian aliman, seorang yang berilmu. Rahimallahu, semoga Allah merahmatinya, wa akrama maswahu, dan semoga Allah memberikan beliau tempat yang terhormat. Kata Ibnu Katsir ini, orang Wahabi dan semi Wahabi bilangnya perintis maulid itu adalah orang Syiah. Salah itu. Salah total. Jelas ya, sekarang ada dua informasi. Dari mana yang kita harus ambil? Jelas keilmuan ini yang saya bacakan tadi dari kitabnya Imam Suyuti rahmatullah alaih. Jelas yang dipercaya adalah Imam Suyuti rahmatullah alaih. Ibnu Hajar Asqalani rahmatullah alaih. Jelas ya? Nah, maka yang khulasanya ditanya mengenai dalam empat mazhab atau empat mazhab membahas amalan maulid atau tidak. Kalau tidak tahu bagusnya jangan jawab. Karena jelas adanya. Jelas apa? Ada yang bahas hukumnya haram seperti Hanafiyah Malikiyah, ada yang bahas bagian dari sunnah. Dia seperti ulama Syafi'iyah. Dengan catatan di bawah dalam tidak boleh ada maksiatnya. Kalau ada maksiat sepakat haram. Tak ada toleransi. Yang kedua, perintis amalan maulid adalah Malikul Muzaffar. Beliau Raja Irbil, nama satu tempat itu. Paham tidak? Raja Muzaffar, Raja apa? Al-Malikul Muzaffar. Di tahun awal 600 Hijriyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa awal perintis maulid bukan di tahun awal 600 Hijriyah, tetapi di tahun 400 Hijriyah. Tetapi perintisnya adalah sama. Itu adalah Malikul Muzaffar. Semoga bermanfaat. Subhanallah.